Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kami kelompok 3 dari rancangan sistem informasi perpustakaan yang terdiri dari kelompok Muhammad Najli Hasan, Khairuddin Saleh Nasution, Dio Anugrah, Syafira Putri Yuliadi, dan Suci Jahrani Fardi. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan sistem perpustakaan. Dan yang akan dimulai oleh teman kami yaitu Khairuddin Saleh Nasution. Oke, langsung saja. Pendahuluan A. Latar belakang. Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan informasi dan sumber belajar bagi masyarakat, baik di tingkat pendidikan maupun komunitas umum. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak perpustakaan yang mulai beralih dari sistem manual ke sistem berbasis komputer. Perpustakaan yang dikelola secara manual atau sistem informasi berbasis komputer, seperti peminjaman dan pengembalian buku yang dilakukan dengan buku besar, seringkali menghadapi masalah seperti pencatatan yang tidak akurat, keterlambatan dalam proses pinjaman, dan kesulitan dalam mencari data buku atau anggota perpustakaan. Hal ini mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya perpustakaan yang pada akhirnya mempengaruhi pelayanan kepada pengunjung. Tujuan dari rancangan sistem informasi dan untuk perpustakaan ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Sistem ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses-proses dalam pengelolaan perpustakaan, seperti peminjaman, pengembalian, dan pemeliharaan koleksi buku. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk proses yang tersebut dapat dipersingkat. 2. Mempermudah akses pengunjung. Tujuan lainnya adalah memberikan kemudahan akses para pengunjung perpustakaan melalui sistem informasi yang mencari buku, memeriksa soal peminjaman, serta mendapatkan informasi terkait koleksi buku tersebut. 3. Meningkatkan akurasi dan keandalan data. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang dikelola, seperti data buku, data anggota, dan transaksi peminjaman tersimpan dengan rapi, terstruktur, dan dapat diakses dengan mudah. Ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan informasi yang disajikan. 4. Mempermudah pelaporan dan pengawasan dengan menggunakan sistem informasi. Pelaporan dan pengawasan aktivitas di perpustakaan dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien. Pengelolaan perpustakaan dapat dengan mudah menghasilkan laporan mengenai koleksi buku, peminjaman, pengembalian, dan statistik lainnya yang berguna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan kepuasan pengunjung. Tujuan akhir dari rancangan sistem informasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung dengan mempermudah pengelolaan perpustakaan dan menyediakan akses yang cepat dan mudah. Diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan perpustakaan. C. Kebutuhan sistem. Sistem informasi perpustakaan yang akan dikembangkan membutuhkan beberapa elemen dasar untuk memastikan kelancaran operasional dan memaksimalkan fungsinya. Pertama, sistem harus dapat mendukung pengelolaan data buku, termasuk penambahan, pengeditan, dan penghapusan informasi terkait buku seperti judul, pengarang, tahun terbit, dan kategori. Kedua, sistem harus mengelola data anggota dengan memuat informasi pribadi anggota seperti nama, alamat, dan nomor anggota, serta mencatat riwayat peminjaman dan pengembalian buku. Selain itu, sistem harus dapat mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku, mulai dari pencatatan buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, hingga denda keterlambatan. Selanjutnya, sistem perlu menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah diakses, baik untuk petugas perpustakaan maupun pengunjung, yang memungkinkan pencarian koleksi buku, pemesanan, serta pengecekan status peminjaman secara online. Sistem juga harus dilengkapi dengan kemampuan pelaporan yang dapat menghasilkan laporan-laporan penting, seperti laporan peminjaman, statistik penggunaan koleksi, dan laporan keuangan terkait denda. Selanjutnya, poin D, Entity Relation Diagram atau ERD. ERD digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam basis data sistem perpustakaan. Entitas yang digunakan, yang pertama anggota, berisi data tentang penggunaan yang menjadi anggota perpustakaan. Atributnya ada ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada buku, berisi data tentang buku yang tersedia di perpustakaan.
Atributnya yaitu ID buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan status. Yang ketiga ada peminjaman, berisi informasi tentang transaksi peminjaman buku. Atributnya ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman. Yang keempat ada petugas, berisi data petugas yang mengelola perpustakaan. Atributnya ada ID petugas, nama, jabatan. Berikut adalah gambar IRD. Di sini saya akan membagikan data flow diagram atau DFD. Ya. Entitas eksternal seperti anggota, petugas, proses utama yaitu sistem informasi perpustakaan. Nah, ada pula anggota memberikan data diri, permintaan peminjam, dan pengembalian buku ke sistem. Lalu, sistem memberikan informasi kepada buku, status peminjaman, dan data transaksi ke anggota. Ya, lalu petugas memberikan input buku baru dan memonitor aktivitas anggota melalui sistem. Ya. DFD level 1 atau detail proses utama. Ya. Yang pertama ialah proses pendaftaran anggota, menginput anggota baru, mengoutput buku anggota. Ya. Proses yang kedua, proses peminjaman buku, yaitu input data buku yang dipinjam, data anggota, output data peminjam nota pinjam. Yang ketiga ialah proses pengembalian buku, menginput data buku yang dikembalikan, tanggal pengembalian, mengoutput pembaruan status buku. Ya, detail dari gambar DFD kami seperti ini. F. Proses bisnis. Langkah-langkah. Pendaftaran anggota. Anggota mengisi formulir pendaftaran. Petugas memverifikasi data dan memberikan ID anggota. 2. Pencairan buku. Anggota mencari buku melalui sistem. Sistem menampilkan informasi ketersediaan buku. 3. Peminjaman buku. Anggota memilih buku yang ingin dipinjam. Petugas memverifikasi ketersediaan buku. Sistem mencatat transaksi peminjaman. 4. Pembalian buku. Anggota menyerahkan buku yang dipinjam. Petugas mencatat tanggal pengembalian. Sistem memperbarui status buku. Ini adalah contoh proses bisnis. Selanjutnya adalah prototype system. Nah, untuk masuk kepada gambar berikut perlu menginstal Exam dan Slims. Untuk langkah selanjutnya bisa diklik di Chrome untuk pencariannya, yaitu localhost atau Slims. Nah, untuk tampilannya dapat berupa seperti berikut. Yang pertama akan kita isi bibliografi. Nah, di sini sebagai contoh kami memakai judul Bintang dengan penulis Terelie yang edisi keempat, serta informasi terkait tentang buku dibuat sampai ke akhir. Setelahnya, kita bisa memperbarui untuk mengisi data selanjutnya. Yang kedua ada bibliografi. Bibliografik hasil akhirnya akan tampilan seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya ada keanggotaan. Untuk keanggotaan sebagai contoh, di sini saya memakai nama Syafi Putri Liadi dengan tanggal lahir, anggota sejak kapan, dan tanggal pendaftaran sejak kapan bisa diisi sesuai dengan kriteria. Nah, di sini bisa mengisi data-data terkait seorang keanggotaan peminjaman dan lalu menyimpannya. Selanjutnya akan mendapati hasil dari tambahan anggota baru seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya ada bagian sirkulasi. Di bagian sirkulasi bisa kita lihat di bagian kiri ada mulai transaksi. Di sini kita bisa memasukkan kode barcode bebas seperti yang kita mau. Misalnya saya memasukkan P000005. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti berikut.
Selanjutnya bisa kita lihat di sebelah peminjaman atau F2, ada peminjaman saat ini atau F3. Nah, di sini ada informasi terkait bagaimana kelanjutan sirkulasi dari biografi dan keanggotaan yang sudah diisi. Selanjutnya akan di slide terakhir bisa kita lihat ada riwayat peminjaman. Nah, di riwayat peminjaman di sini sudah status peminjaman sudah dikembalikan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Susi